kebetulan ibu saya itu kena diabetes sama lambung. Tapi ketika diabetesnya diobati lambungnya yang enak, ketika lambungnya diobati diabetesnya yang enak. Adakah solusi dari Bu Bidan? Maksudnya barangkali ada obat atau pola hidup bagaimana yang harus diterapkan atau makanan-makanan apa yang harus dimakan atau yang dihindari? Terima kasih. Terima kasih, akan dicoba dijawab nggih. Kalau yang harus dihindari kalau dari diabetesnya kan nggih, yang penting rendah gula Bu. Dan kalau lambung itu sensitif. Nggih, kalau lambung itu kan sensitifnya terhadap asam nggih. Yang penting makannya itu teratur dengan porsi kecil. Maksudnya kan beda nggih porsinya orang terkena diabetes sama orang biasa pada umumnya nggih. Dia boleh makan tapi dengan porsi kecil. Makannya tetap 3 kali sehari dengan porsi kecil. Makan dan sampai obat nggih. Biasanya biasanya memang obat diabetes yang biasa itu cenderung bermasalah di lambung. Mungkin gara-gara obatnya itu. Soalnya yang obat metformin seperti itu efeknya mual. Nah itu yang mungkin sebabnya ya diobati sama obat lambung sama obat. Kalau penyakit hepatitis kan dulunya dia tinggi gula, tapi kalau dua-duanya terkena itu yang sulit. Yang satu harus gulanya tinggi, yang satu harus mengurangi gula. Oke, kalau gula darah memang harus menghindari manisnya. Caranya memang kurangi manis mawar. Karena diabetes itu nanti beruntungnya ke penyakit mana-mana. Kalau lambung kan cuma di sekitar lambung mawar. Kalau diabetes nanti nggak terkontrol, bisa ke jantungnya, bisa ke parunya, bisa kemana-mana penyakit lambung mawar. Antibiotik yang berlebihan atau antibiotik yang kadang dikasih dosis segini tidak dihabiskan. Nah itu apakah memang benar atau bagaimana Bu? Karena memang kalau anak kecil itu kan sering sekali berobat ke dokter, kemudian nanti ada antibiotiknya seperti itu loh. Mohon penjelasannya. Kalau penyakit autoimun itu beda sama resisten antibiotik. Kalau resisten antibiotik itu memang disebabkan gara-gara kita sebenarnya antibiotik itu kan harus dihabiskan, kadang separuh tidak dihabiskan, terus sampai nanti akhirnya sakit lagi, baru memulai antibiotik lagi. Dan antibiotik itu tidak bisa diminum sembarangan, harus dengan maksudnya panas tinggi 3 hari itu baru bisa dikasih antibiotik dicoba penyakit lain. Kalau resisten antibiotik itu yaitu akhirnya nanti kalau ada penyakit yang membutuhkan antibiotik tersebut dia bakalan nggak bisa menanggulanginya. Soalnya kemarin-kemarinnya sebenarnya harus dihabiskan, tidak dihabiskan. Kalau penyakit autoimun itu setahu saya itu penyakit imun kita rendah. Dimana jika ada penyakit dia bukannya tambah menolak penyakit tersebut, dia seperti tidur, mudah terkena penyakit, seperti itu. Matur suwun.